Boleh? Ya, tadi waktu pertama kali penyembahan kita diperlihatkan di bawah langit ya, di bawah langit yang putih. Itu yang pertama ya. Yang kedua, terus diperlihatkan buat Pak Gabe, kata Tuhan, tetaplah hatimu bersuka cita, tetaplah melayani Tuhan, karena melalui pelayananmu lah Tuhan memberkati. Nah, kemudian Tuhan memperlihatkan dikasih ke Pak Gabe ini piring ya. Piring itu ada makanan. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga buat Ibu Christine diperlihatkan Tuhan tadi dia lagi memuji Tuhan. Tuhan bilang tetaplah bersuka cita sebab anak-anakmu itu dalam pemeliharaan Tuhan dan mereka lah yang akan membuat sukacitamu itu nanti penuh, kata Tuhan ya. Nah, terus yang terakhir pada waktu kita bernyanyi terakhir telinga Tuhan bukan kurang panjang mendengar gitu ya. Nah, Tuhan bilang, tetaplah setia apapun keadaanmu hari ini, kata Tuhan. Tetaplah setia, jangan goyah. Ingatlah rancanganku itu bukan rancangan kecelakaan, kata Tuhan begitu buat kita semua Kairos ya. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Kak Marta. Saya mungkin mau bilang kepada Bapak Ibu hari ini ada Pak Freddy dari Australia yang saat ini bergabung dengan kita, yang seperti pernah saya bilang kepada Bapak Ibu bahwa ada mujizat saat kita tetap bersyukur dalam segala hal. Nah, beliau sempat divonis cancer dan puji Tuhan dalam beberapa waktu lalu saya mendengar dari Bapak Freddy dan Ibu bahwa sakit penyakitnya seperti yang Tuhan Yesus katakan di atas kayu salib, bahwa selesai. Akulah yang menanggung kelemahanmu, sakitmu, dan bebanmu. Nah, hari ini kita akan mendengar kesaksian hambanya, Pak Freddy. Udah siap, Pak? Ya, Silakan, Pak. oke. Tuhan berkati, Pak. Oke, Bapak Ibu dan sekalian kekasih yang dalam Tuhan, saya ini sekarang di Sydney sudah pukul 12 kurang 19 menit, beda 4 jam, lebih cepat daripada waktu di Indonesia. Jadi sekarang saya ada di Sydney bersama istri saya dan anak saya yang paling kecil. Dan sebelumnya kami flashback ke belakang dulu ya, kami cerita masa saya masa COVID yang tahun 2020 itu yang terjadi besar sekali di Jakarta. Bulan Maret sampai akhir kapanpun saya nggak tahu kapan sampai selesainya. Dan dari situ saya ngalamin COVID waktu itu waktu bulan 8. Waduh, saya tuh benar-benar tuh saya nggak sangka itu. Emang mungkin saya kerja dulu waktu itu di Tanah Abang. Mungkin saya kurang perhatiin, masker tetap pakai, mungkin saya buat cuci tangan bagaimanapun, saya nggak tahu itu rencana Tuhan bagaimanapun. Tapi dalam tetap saya melayani Tuhan, waktu Maret masih bisa, tapi tutup lagi pelayanan. Saya pelayanan dulu masih di gereja Tiberias, di Metro Sunter. Itu dalam pelayanan saya itu sudah berjalan 10 tahun. Ya, saya bersama teman-teman. Dan dari situ kami waktu COVID, ya itu sementara ditutup, dan bulan Juni, nggak salah 3 bulan dibuka lagi. Nah, itulah saya pelayanan. Nah, situ dalam pelayanan itu saya nggak tahu bagaimana saya bisa terjadi COVID waktu saya ngalami, itu sangat dahsyat sekali. Nah, saya ke dalam rumah sakit, saya mengatakan Tuhan, tolonglah, jangan sampai kayak dikirim rumah sakit. Kalau sampai rumah sakit, saya pasti dioperasi. Itu pun saya tuh tidak tahan gitu kalau gitu. Sama itu ngalami saya tuh panas sekali. Waduh, makan susah, tidur pun susah. Nah, itulah kedahsyatan Tuhan. Saya doa sebelumnya saya ke rumah sakit, saya di ronsen paru-paru saya. Memang, jadi ronsen itu hasilnya tuh, dia masih ramah samar, anggota paru-paru Bapak katanya, ya
kayak seperti COVID tapi nggak COVID, bagaimana? Saya bilang, saya tanya sama dokternya itu, sama susternya yang ngurusin periksa dada saya di rumah sakit mitra keluarga. Terus dia bilang, Bapak, cuma nanti saya tanya lagi ke dokter lagi. Nah, saya doa terus, saya diisolasi dulu tempat di rumah sakit, saya sendiri infus. Nah, dari situ saya berdoa, tapi nyatakan saya boleh nyatakan pulang. Waduh, saya bilang Tuhan bekerja luar biasa. Kalau bukan Tuhan turun tangan, waduh saya itu hari saya diopname. Nah, saya di situ saya balik pulang ke rumah, saya merasakan lagi, saya bilang Pak Pendeta, Pak Obi, saya itu kenapa Obi itu sudah berapa tahun, sudah 10 tahun Pak Pendeta hambaku, Pendeta Obi. Nah, dari situ saya tolong saya minta doa. Tapi saya Tuhan dikasih petunjuk di pasal Mazmur 30, saya dibuka situ. Saya baca situ dan betul. Tuhan Allahku kepadamu, aku berteriak minta tolong. Saya minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku. Waduh, saya bilang, kau bukan Tuhan, siapa lagi? Ya benar juga. Dan Tuhan engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Dia bilang gitu di situ di Mazmur 30. Dari situ satu ayat pasal itu saya ingat kembali. Wah, Tuhan itu luar biasa, benar. Kalau saya itu Tuhan bukan Tuhan yang tolong itu, saya itu hari itu enggak saya diangkat hidupku. Nah, maka itu saya minta doa. Saya doa minta keluarga anak-anak saya. Nah, saya cerita lagi. Saya punya istri 1, anak 4. Yang sudah married, yang pertama. Yang saya punya cucu 2. Yang pertama cucu saya namanya Kairos. Nah, itu kebetulan namanya itu Kairos tuh emang kebetulan pasti hari malam ini namanya Kairos. Nah, saya kaget juga luar biasa. Ini Tuhan memang sudah menunjukkan saya menjadi saksi untuk melihat pada kemuliaan Tuhan. Luar biasa Tuhan bekerja. Dan di situ aku juga merasakan begitu waktu itu saya bilang, bagaimana saya di infus, saya dipanggil dokter sama dokter rumah sakit dari Sumber Waras. Ada mulai teman dia bilang, Bapak mendingan infus aja lah, nggak usah apa-apa. Cuman hanya itu penyakitnya itu kasih vitamin dan dikasih obat-obat aja lah. Soalnya itu nggak ada obatnya. Kalau COVID itu COVID-19. Nah, situ saya diinfus di rumah. Saya berjalan sekian lama. Sudah baik sembuh. Nah, di situ saya diproses itu saya mengalami Comorbid ya, satu penyakit yang timbul dari dalam tubuh saya. Saya nggak sangka itu penyakit prostat. Saya jadi kaget kok dalam urine saya ada warna darah. Saya bilang, waduh, ini apa lagi? Saya bilang ini Tuhan sudah saya dikasih sembuh, ada lagi penyakit lagi. Nah, saya proses lagi, saya bilang, waduh, bagaimana saya langsung udah sembuh itu, saya langsung ke rumah sakit, bukan rumah sakit, ke poliklinik. Saya langsung proses, saya minta dicek darah dan air kencing, ternyata benar, supaya PSA tinggi, PSA saya 195, itu pun itu berjalan orang sudah katakan itu kamu harus segera operasi, kalau enggak kamu sudah berjalan pasti sudah masuk stadium 4. Waduh, saya bilang Tuhan, saya berdoa Tuhan, bagaimana rencana Tuhan? Saya bilang, kok begitu ya Tuhan? Saya memang setia padamu ya Bapak. Kenapa engkau bisa meninggalkan siapapun penyakit senimban? Tapi nggak tahu tujuan Tuhan itu luar biasa. Pada saat itu kami juga berdoa, dan sampai saat itu kayak minta tolong sama semua kami doakan. Dan pada saat itu anak saya dia bilang, Bapak mendingan berangkat aja. Dia bilang sama saya, Ayah, anak saya yang pertama, Bapak memang berangkat aja ke Australia. Kenapa Bapak nggak berangkat ke Australia? Kan Bapak kan pegang permanen residen. Saya bilang, bukan masalah gitu. Saya takutnya pesawat itu saya nggak tahan. Saya bilang gitu sama anak saya. Itu pun dalam pesawat pun nggak ada yang tujuan ke Sydney waktu itu. Waktu tahun 2020 bulan November saya mau berangkat ke situ ke Australia. Itu pun tiket pun mahal. Saya bilang, udahlah nggak apa-apa. Saya bilang itu. Tapi anak-anak saya maksa saya suruh berangkat juga. Saya bilang, kenapa di Australia, kenapa nggak itu? Karena di luar negeri kan lebih bagus, ada pengobatannya. Lagian nggak situ mungkin ada rasa bagaimana. Dan dari situ saya ngerti bagaimana saya mestinya selanjutnya. Tapi sebelumnya saya berangkat, saya periksa dulu. Saya prostat saya, PSA saya tinggi benar. Saya dicek melalui MRI dan juga PET scan di rumah sakit Mitra. Benar, itu benar. Itu stadium gandum 4. Itu menurut dokter dari ahli Jerman. Itu pun saya pun dibilang, Bapak mendingan segera cepet-cepet ambil biopsi. Saya bilang kan mau ambil biopsi. Saya kan anak saya sudah berangkat dulu ke Australia, ke Sydney. Karena
pas rumah saya di Sydney kan saya punya rumah tinggal di sini. Padahal rumah saya udah kosong, soalnya mereka sudah balik. Anak saya yang sekolah, yang kuliah udah balik, dan yang besar udah balik pada kerja di Indonesia, di Jakarta. Nah, saya tinggal di Sunter, daerah Sunter situ. Nah, dari situ aku percaya bahwa apakah Tuhan punya rencana saya dikirim ke sana, maksudnya apa? Nah, saya nggak ngerti dah, saya betul. Tapi ternyata benar, saya sama anak saya, anak yang pertama, Vincent, dan istri saya, bertiga saya berangkat ke Australia. Nah, sampai di Australia, saya diturun di Perth. Tidak bisa ada langsung ke flight ke Sydney, karena waktu itu Sydney close. Tidak bisa, karena apa? Sydney nggak ada COVID. Nah, saya sampai di Perth. Saya turun di transit situ, saya lihat, waduh, di Perth juga saya diisolasi selama 2 minggu di hotel. Tapi saya nggak bisa, saya bertiga. Nah, saya di proses itu, saya cek lagi, saya punya IPS, itu apa, saya PES, apa, bukan, apa, saya kontrol, saya di PCR, di hotel, selama 2 minggu. Pertama di PCR, kedua, terakhir mau di PCR, ternyata semua sehat semua. Bilang, aduh Tuhan, puji Tuhan, baik juga. Dan itu aku akan balik lagi ke Sydney dengan pesawat. Saya bilang, bagaimana nih kalau misalnya kita balik, kata anak saya, dia bilang nggak apa-apa. Ada pesawat katanya yang dari Perth ke Sydney. Dan dari situ saya merasakan, waduh, ini perjalanan sangat jauh juga ya, saya bilang sama anak saya. Tapi nggak apa-apa, papa tahan aja, kata anak saya. Dan dari situ sampai di Sydney, saya pun langsung saya cari dokter umum dulu. Saya ini kan nggak bisa cari langsung yang ahli bagian prostat PCR, prostat saya yang saya ngalami PSA saya tinggi. Nah, saya tunjukin sama ada teman, dia bilang, yuk ke dokter GP. Dan dokter GP sebut dia kan periksa, dia bilang langsung ketunjukkan kepada dokter yang khusus ahli bagian PCR, PSA, dokter yang khusus bagian itu apa, kanker prostat. Nah, dari situ saya diperiksa, saya diunjukin, saya bawa hasil-hasil di Indonesia, saya unjukin dokter yang di Australia. Dokter di sini bilang, dia mungkin kurang bagaimana kurang gitu, lihat, soalnya Indonesia dia nggak ngerti bahasa Indonesia hasilnya. Maka itu saya diperiksa lagi, diperiksa PSA, apa mungkin yakin apa yang benar. Nah, ternyata aku diperiksa kenyata bahwa aku benar-benar mengalami benar-benar prostat cancer, yaitu stadium 4. Dari situ dia ambil biopsi, Pak Freddy diambil biopsi dari dubur saya. Dan saya bilang, udah, oke lah, saya turutin perintah aja sama dokter apa yang dia mau. Ternyata benar-benar bahwa ternyata saya tuh bos cancer stadium 4. Itu pun saya pun tidak merasa apapun. Saya heran. Maka saya merasa, apa benar saya mati saya? Apa betul, apa dokter ini nggak salah? Apakah saya benar, biasa kalau udah stadium 4, saya itu udah rasa ada sesuatu yang ganjil di dalam tubuh saya. Tapi ini rasa tidak ada apa-apa. Tapi dokter bilang, kalau you telat sedikit, lambat, you bisa merembet dalam sudut ususnya, maupun dimanapun sampai ke tulang-tulangnya. Katanya dokter itu, karena you masih belum merembet, kata dokter. Tapi saya merasa, apa saya doa aja sama Tuhan, saya bilang, tak tahu mujizat. Tapi saya unjukin petunjuk dokter, penyoma Tuhan, bagaimana, apakah benar suatu tindakan bagi dokter, apa tidak. Tapi dokter bilang, kalau you tidak segera, itu yang bahaya bagi kamu. Karena sesuatu pun itu kamu kalau tidak cepat. Saya pikir-pikir, saya doa. Saya minta petunjuk. Nah, terus anak saya bilang katanya, udah papi, serahin sama Tuhan ya. Kalau Tuhan pakai dokter ya serahin aja lah. Dokter memang lebih tahu. Kalau Tuhan dia bilang, kalau dokter sudah angkat tangan, terus sampai angkat kaki, ya udahlah, udah habis acara dah. Itu kita serahin sama Tuhan. Maka itu saya bilang sama anak-anak, ya oke dah, Bapak ikutin apa yang kata anak-anak saya bilang. Nah, dari situ saya bilang, saya itu saat waktu saya belum tindakan, saya diperiksa dulu. Ternyata saya punya jantung, ada penyumbatan di atas leli 75% sebelum operasi prostat. Waduh, saya bilang, kenapa operasi jantung lagi? Saya bilang tanya dokter, dok, bagaimana saya pasang ring aja dah? Oh, nggak bisa, ibunya udah berjantung. Soalnya bahayanya bahwa waktu operasi prostat itu menyangkut jantung. Kalau ada apa-apa nanti dia nggak mau tanggung jawab. Dokter itu bilang gitu sama saya. Waduh, saya bilang bagaimana? Saya bilang, dok. Nah, dari situ saya ngalamin. Di situ saya pikir-pikir, saya tanya, ya udah apa-apa dah saya operasi jantung bypass, kan pasang ring loh.
Kalau pasang ring oke lah, masih bisa senang. Tahu kenapa saya bilang dokter? Kenapa nggak pasang ring dokter? Kata dokter, kalau you pasang ring, nanti percuma. Nanti tuanya pasang ring, nanti lama-lama you tua ya susah. Nah, saya pikir-pikir, saya waktu itu umur saya sekarang umur 48. Dan waktu itu saya ngalamin 66. Nah, yaitu saya di berjalan tahun 2022, yang kemarin ini saya operasi jantung pada bulan Januari. Nah, sudah operasi jantung selama 3 bulan saya ada treatment. Itu bahwa jantung saya harus banyak jalan, banyak apa pun saya lakukan, ikutin. Nah, sudah 3 bulan saya harus operasi prostat. Kalau you telat dikit prostat, you bisa tak bahaya. Nah, saya doa sama Tuhan. Apa benar? Saya bilang terus saya harus prostat. Tapi malam itu satu hari besok sebelum berangkat saya ikutin saat teduh di Firman Tova, saya di TV. Dia mengatakan bahwa orang yang sedang mengalami penyakit kanker patut beroperasi. Kalau Tuhan sudah pakai dokter, you percaya saja aja. Kalau Tuhan menunjukkan jalan. Nah, di situ saya ingat, oh iya benar juga ya, Tuhan yang pakai dokter juga. Tapi Pak Obi bilang, sebelumnya, dokternya bagaimana reaksinya? Kalau dokternya masih ragu-ragu, jangan dah, kata Pak Obi. Pendeta Pak Obi bilang sama saya. Tapi dokternya itu benar-benar termasuk hebat juga, termasuk dia sebagai, memang dia di Australia tuh termasuk, ya ada nama aja dah di Australia. Saya rumah sakit masuk di Sydney, namanya rumah sakit RPA. Dari situ saya kan merasa udah saya serahin aja dah. Nah, dari situ saya operasi prostat saya berlakukan. Waktu itu saya lalu doa sama Tuhan. Saya berjalan biasa sudah operasi, saya rasakan, waduh, udah rasakan apa Tuhan apa lakukan yang baik-baik. Dan dari situ dari proses selama operasi saya berhasil jalan selama sebulan saya di rumah sakit, saya di operasi prostat, dan saya balik ke rumah Sydney, rumah saya berobat jalan, tidak boleh melakukan apapun, harus banyak istirahat. Dan di situ saya ngalamin. Dari situ saya ngalamin, terus saya proses itu, dalam proses itu Tuhan kasih saya. Mungkin ya, saya tidak tahu apa maksud Tuhan rencananya. Soalnya masalah Tuhan saya ini, maksudnya, apa benar Tuhan kalau saya di Australia, kenapa maksud itu? Mungkin di baik itu mungkin saya tahu, bahwa Tuhan itu membaik. Saya tahu, kalau bukan kuasa Tuhan, saya tidak bisa hidup. Kenapa? Saya tahu, berasakan, bahwa Tuhan itu memang ada mukjizat. Saya rencana tahu, pakai dokter pun ya Tuhan pakai bisa juga mukjizat itu. Nah, dari situ saya ngalamin, saya berdoa, terus saya bertanya, Tuhan, apakah saya bisa lanjut umur, apa saya bisa hidup, kata Tuhan. Terus dalam hati saya, Tuhan bagaimana? Anakku, kau jangan lakukan, jangan bimbang, kata Tuhan. Jadi saya percaya yakin dah bahwa Tuhan benar-benar berkuasa. Soalnya kita mengalami kalau manusia tuh apa yang kita lakukan tuh kadang-kadang kita kurang yakin, bimbang kadang-kadang. Tapi benar Tuhan menguatkan bahwa kata Tuhan dalam hati saya, suara Tuhan, jangan bimbang, jangan khawatir, kata Tuhan. Itulah Tuhan akan bekerja. Nah, itu dari situ saya proses dengan Tuhan bekerja terus. Saya usahakan sampai sekarang saya proses lagi, saya tes. Selama ini saya sudah berjalan di Australia. Waktu saya berjalan, saya tes hasil PSA saya. Sama-sama sampai terakhir ini saya sudah berjalan sejak sampai jalan dari April sampai sekarang. Saya hasil periksanya tuh PSA saya sudah bagus di bawah normal, yaitu 0,03. Itu Tuhanku dahsyat, benar luar biasa. Normalnya yang 0,30 sampai 5,5 itu umumnya tuh. Nah, saya ada di bawah normal. Jadi saya ada di 0,03. Wah, saya bilang Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Pernyataanmu yang sempurna, saya bilang Tuhan, Engkau luar biasa. Kalau bukan Tuhan, saya nggak bisa hidup kayak seperti ini. Mungkin rasanya kalau kita pikir-pikir secara manusia, bagi manusia mustahil. Kalau kita gini, kalau kita melihat Tuhan, tidak ada yang mustahil. Percayalah bahwa Tuhan itu sudah ada dahsyat, memang luar biasa. Itu pernyataan Tuhan. Maka dari saat ini saya masih ada di Sydney. Saya bilang saya tiap hari sama istri saya mesti punya puji-pujian sama Tuhan. Saya mesti bersyukur. Apapun yang kita alami, ya berjuang syukur sama Tuhan. Itu pun akan terjadi. Sebab tiap manusia pun kita tak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Tapi kalau Tuhan waktunya ya kita banyak mengucap syukur dah sama Tuhan. Kenapa? Tuhan itu kita begitu baik, sangat baik terhadap kita.
Ya, terima kasih banyak Tuhan Yesus pada malam hari ini, pada semua, pada pendengar kami yang pertama kali yang saya mengganjakan saksi bahwa Tuhan itu luar biasa, saya dipakai itu menjadi saksi. Ya, maupun saya menyaksikan pada siapapun pun saya berani, siapapun ya, saya pun saya tidak pintar pandai berbicara, tapi saya punya niat untuk mengakukan kesaksian bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ada di mana-mana. Ya Tuhan Yesus, itu luar biasa bekerja terus di hadapan semuanya apa kita hadapi, semua ada kemurahan Tuhan. Terima kasih Pak semuanya pada malam hari ini. Saya mengucap syukur atas Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ada di online di Kairos ini. Terutama Pak Obi, saya doakan Pak Obi juga semua keluarga semua sehat selalu. Pak Obi, dan selanjutnya saya silakan. Shalom. Amin. Terima Amin. kasih Pak Freddy. Ya, Wow. terima kasih. Pak Freddy ini orang yang tidak pintar berbicara. Orang yang Sederhana saya orangnya. Orang yang sederhana. Tetapi Bapak Ibu kita bersyukur ini kesaksian pertama mungkin untuk Indonesia. Iya, terima kasih banyak Pak Obi. Halo Devi. Halo, tuh. Ya. Halo Pak. Ya, shalom. Terima kasih. Suaranya dimute Pak Obi. Iya, saya ini kenal Pak Freddy sebelum menikah. Lebih dari 10 tahun, hampir 12 tahun kami bersama-sama pelayanan. Dan buat saya Tuhan itu unik dan ajaib. Di satu sisi ada orang yang Tuhan memang panggil, satu sisi ada yang memang Tuhan harus buat bertahan di bumi ini untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Saya memang todong Pak Freddy waktu saya ke rumahnya terakhir, beliau datang ke Indonesia. Saya bilang, Pak, please. Saya nggak pintar bicara, Bobby, katanya. Nggak apa-apa. Berceritalah kepada Kairos bahwa di tahun 2023 ini masih ada mukjizat. Masih ada Tuhan untuk menolong saya dan Bapak Ibu. Nah, saya langsung ambil alih aja ya Pak Gabi. Apa ada pernyataan Tuhan lagi, Pak Risto? Langsung aja Pak, sebetulnya ada nanti aja kali ya. Ayo, langsung aja Pak. Bapak aja duluan. Ya. Salam semuanya. Jadi awalnya saya melihat Pak Obi sih. Tapi Pak Obi itu di dalam apa yang saya lihat beda. Fisiknya itu seperti binaraga, berotot semua. Jadi lagi olahraga dia, lagi apa Pak Obi lagi kayak di tempat fitness lagi narik-narik kabel gitulah yang apa ada bebannya gitu. Nah, ya itu terus saya ngelihat lagi ada kabel yang terurai gitu ya. Kabel yang terurai, kan kabel itu kecil-kecil ya di dalamnya. Di dalamnya kayak serabut gitu ya. Tapi walaupun kelihatannya kecil, nggak berarti, tetapi ketika saya ngelihat kabelnya itu seperti dipilin jadi disatukan, dan ketika itu disatukan yang tadinya cuma kecil, cuma serabut, tapi menjadi satu kabel yang mengalirkan mengalirkan listrik yang dahsyat gitu ya. Jadi di sini Tuhan itu melihat memang Kairos itu terdiri dari serabut-serabut yang kecil gitu ya. Yang mungkin bagi dunia dilihat nggak berarti gitu ya, kecil. Tapi ketika Tuhan pilih itu, Tuhan pakai satu persatu dengan kita menjadi satu gitu ya. Disitulah yang bagi mata dunia
kelihatan tidak berarti, kelihatan lemah, tetapi ketika semuanya disatukan dan Tuhan ada di dalam kita, maka kita itu bisa menjadi satu kekuatan yang dahsyat gitu ya, mengalirkan kuasa Tuhan yang dahsyat. Dan saya percaya apa yang telah Pak Obi lakukan selama ini ya itu membuat ya mungkin itulah yang saya lihat tadi awalnya Pak Obi jadi kayak berotot gitu ya, jadi kuat gitu ya. Kairos dipersiapkan untuk menjadi pengalir kuasa Tuhan gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya saksikan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Risto buat pesan Tuhannya, pernyataan rohnya. Kita berdoa Kairos semakin lama tambah kuat, semakin kuat dan lebih kuat. Yang jelas otot rohaninya dan yang pasti juga otot tubuhnya. Supaya nggak terlalu melar. Itu penting. Olahraga itu penting Pak Risto. Badan saya udah terlalu besar Pak Risto. Makasih Pak Risto. Tuhan memberkati. Ya, Ya, baik. Kita langsung masuk firman. Saya cuma hanya mau menambahkan dari apa yang Pak Freddy sampaikan. Pak Freddy adalah orang yang terus dari awal ketika dari COVID sampai dengan divonis cancer, sampai juga dengan Tuhan sembuhkan, kita mengawal terus dengan doa. Dan Pak Freddy ini adalah orang yang sangat dengar-dengaran dengan suara Tuhan, sekalipun beliau kehilangan organ tubuhnya. Tetapi saya percaya Tuhan masih buat Pak Freddy masih ada hari ini untuk supaya kita yang hidup, yang sehat, yang komplit ini, supaya semakin sungguh-sungguh berolahraga, berlatih untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya mau bilang Bapak Ibu, terlambat sedikit saja. Ini dia. Pak Freddy udah nggak ada hari ini. Tapi Tuhan dengan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tepat pada waktunya. Tuhan menolong Pak Freddy. Nah, saya cuma mau menambahkan apa yang disampaikan Pak Freddy tadi bahwa ketika dia mengucap syukur, dia ikhlas, dia rela, dia mempercaya Tuhan lebih besar dari keadaannya, dari kansernya. Kita melihat ada keajaiban. Saya coba baca Bapak Ibu satu ayat. Ya tadi Pak Freddy sudah bagikan Mazmur 30. Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu tetap mengingat itu, mencatat itu. Bahwa berseru, kuncinya adalah berseru. Nah, sekarang kita belajar Daniel pasal yang ketiga. Ya, Daniel pasal yang ketiga, saya baca Bapak Ibu. Saya yakin percaya Bapak Ibu sudah sering membaca ini. Ayat yang ke-21, Kalince. Ya, Pak Freddy bisa bertahan sebentar, Pak. Sekalipun di sana sudah jam 1 atau setengah 1. Ya, oke. Ya, makasih Pak, Tuhan memberkati Bapak sudah berjuang mengikuti kami. Daniel pasal yang ketiga 21 sampai dengan ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Lalu diikatnya ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, Abednego. Bapak Ibu sudah mengerti mungkin ini ya. Dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena tita raja itu keras. Dipanaskannya perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan kondisi terikat. Ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar, ya Raja. 25 ayat yang terakhir, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak
dewa. Bapak Ibu, dengan kesaksian tadi saya dapat satu rema dari kesaksian Pak Freddy. Bahwa di tengah kesukaran, di tengah proses, di tengah masalah, di tengah himpitan, ada mujizat. Bapak Ibu sudah tahu kenapa Sadrak, Mesak, Abednego ada dalam perapian itu. Yang pertama, karena dia mengucap syukur bahwa dia punya Tuhan yang hebat. Sadrak, Mesak, Abednego berkata kepada Raja Nebukadnezar dan orang-orang utusannya, sekalipun Tuhan tidak menolong aku, Tuhan yang kusembah tetap kupuja dan kupuji. Artinya saat kita bersyukur, bukan hanya soal doa kita dijawab. Bersyukur bukan hanya soal tentang mujizat di depan. Tetapi saat kita dalam keadaan diproses, punya persoalan, punya pergumulan, saat kita terus mengakui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, maka Tuhan menyediakan kemenangan yang gilang gemilang. Katakan amin. Di awal bulan 3 ini Tuhan kasih saya satu rema. Bulan ini adalah bulan promosi atau lompatan. Bicara tentang promosi atau lompatan itu bicara tentang ada dorongan ilahi yang dimana kita tidak seperti orang-orang biasanya. Saat kita mengucap syukur dalam segala hal, yaitu mengakui Tuhan di dalam segala situasi, tetap mempercayai Tuhan, bukan meragukan Tuhan, maka bulan 3 ini adalah bulan promosi atau lompatan. Bapak Ibu dengar baik, menurut kebanyakan orang, namanya cancer, 99% pasti menghadap Bapa di sorga. Tetapi Tuhan masih izinkan Pak Freddy mengalami lompatan, supaya saya dan Kairos mendengar bahwa kalau Tuhan bilang belum end, kita belum end. Kalau Tuhan belum bilang itu berakhir, berarti ada kesempatan, ada peluang untuk hidup kita menjadi tanda ajaib. Pak Freddy, aku bernubuat untukmu, Pak Freddy. Ini bulan promosi untukmu. Dan engkau akan terus dipromosikan Tuhan untuk menjadi tanda ajaib. Kesaksianmu di Kairos ini mematahkan semua intimidasi iblis. Dan kami yang mendengar, kami semakin yakin. Orang bilang 2023 tahun yang gelap, tahun yang sulit. Tapi buat Kairos, selama mengucap syukur, mengakui Tuhan dalam setiap laku kami, Tuhan buat kami berbeda. Haleluya. Oh, rakaya syakaramataka. Aku melihat Kairos jangan berhenti di tengah jalan. Kadang Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengangkat kita dari dunia orang mati. Mungkin usahamu, mungkin keluargamu, mungkin keuanganmu. Hari ini kalau kita dengar kesaksian, sakit kanker dikalahkan, itu artinya bahwa Tuhan masih ada. Tuhan masih dahsyat. Haleluya. Sadrak, Mesak, Abednego memberikan sebuah declare. Saya baca di ayat yang ke-21 sebentar ya Bapak Ibu. Mazmur 21, Mazmur 17 dia bilang begini. Jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Yang kedua yang Tuhan mau bilang, mengucap syukur, gak ada pilihan.
Pilihan kita cuma satu, tetap percaya bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Yang pertama mengucap syukur adalah mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, mengakui kedahsyatan Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur yang Tuhan maksud untuk kita masuk di dalam bulan promosi. Yang kedua adalah jangan ada pilihan. Tetap percaya, tetap perkuat kepercayaanmu bahwa Tuhan yang kau sembah sekalipun tidak menolong kita, kita akan tetap bilang di hadapan musuh, di hadapan kemiskinan, kegagalan, persoalan, sekalipun Tuhan tidak tolong, aku tetap sembah Yesus. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga saya mau ajak Bapak Ibu. Ini saya kasih kunci. Kenapa Tuhan memberkati Pak Freddy Bulisa, istri Pak Freddy Bulisa? Pak Freddy sekarang udah hampir 70 ya Pak? 68 ya? Belum, 68. 68. 68. Ya. Saya kalau jalan dengan Pak Freddy antara anak dengan Bapak ini. Ya. Saya diberkati waktu Pak Freddy ngomong tentang kesembuhan. Saya ajak Bapak Ibu Mazmur 41. Ya. Dari mulai saya lajang sampai saya berkeluarga, Pak Freddy Bulisa ini sangat memperhatikan tentang pekerjaan Tuhan. Dan beliau adalah orang yang Tuhan pakai, yang selalu untuk ya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat buat para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Dan terutama saya, ya. Saya baca ini, Pak. Ketika saya mendengar Bapak kesaksian, saya dapat ini, Pak. Dan saya berharap Bapak Ibu semua di Kairos ini memperhatikan ini. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut, apa katanya Bapak Ibu? Berbahagia di bumi. Oh. Haleluya. Terus, engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ayat yang ketiga, 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Haleluya. Ketika Pak Freddy bersaksi, Tuhan sedang mengingatkan buat saya, buat teman-teman Kairos. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Jadi Tuhan mengingatkan buat kita, jangan egois. Tetaplah hati kita bermurah hati kepada siapapun. Haleluya. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Saya kemarin mungkin saya lupa apa saya udah pernah khotbah tentang Daud yang ketika dia ada di Gua Adulam. Bagaimana dia dikejar-kejar sama Saul. Padahal status dalam ilahi, status dalam atmosfer roh, dia adalah sudah ditabiskan jadi raja. Tetapi secara fisik, secara nyata, dia dikejar-kejar sama Raja Saul. Saul mati bukan di tangan Daud. Saul mati di tangan musuh. Dan ketika Daud lari ke Gua Adulam, perhatikan baik-baik. Daud tidak membesarkan dia punya masalah. Kan ditanya di dalam kitab suci, ada orang yang kesesakan, ada orang yang utang piutang, ada orang yang katanya sakit hati. Jadi di Gua Adulam itu punya banyak masalah. Bisa nggak Daud bilang gitu, masalahmu kece, nggak ada apa-apanya masalahmu. Nih masalahku nih, buronan raja. Daud tidak membesarkan masalahnya. Justru di tengah persoalan, dia bangkitkan jiwa gembalanya. Bagaimana dia bisa menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang lemah ini. Dan Alkitab tidak mencatat dengan jelas bahwa Daud melatih mereka seperti Abraham melatih pasukan yang 310 orang. Abraham melatih mereka dengan pedang, dengan senjata. Abraham memang melatih mereka. Tetapi di zaman Daud, waktu mereka ada di Gua Adulam, Daud
Alkitab tidak mencatat Daud melatih mereka pegang senjata. Tetapi Daud mencetak mereka dengan pujian dan penyembahan. Daud mencetak mereka dengan kesadaran akan realita Tuhan. Daud mengenyampingkan masalahnya. Daud membantu orang sekalipun dia dalam kejar-kejaran musuh. Saudara dengar baik, dalam 400 orang yang di Gua Dulam, semuanya menjadi pasukan Tuhan gagah perkasa. Ada 30 jenderal terbaik. Dari 30 jenderal ini ada 3 orang yang menghabisi musuh dalam satu hari, ribuan dan ratusan orang. Artinya apa? Tuhan mau bilang kepada kita, berbahagia orang yang memperhatikan orang lemah. Kalau engkau punya hati untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan, memperhatikan orang lemah, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, engkau tidak tutup hati untuk bagaimana menjadi berkat Bapak Ibu, saya percaya engkau akan disebut di bumi ini berbahagia. Nah, saya melihat kenapa Tuhan izinkan Pak Freddy itu sembuh. Tuhan masih memperhitungkan Pak, Bu, bahwa Bapak sering memperhatikan orang lemah. Dan saya percaya Kairos, siapapun yang Bapak Ibu perhatikan, percayalah, engkau akan disebut dengan orang berbahagia. Saya tahu Kairos adalah orang-orang yang sangat memperhatikan orang-orang lemah. Kairos adalah orang-orang yang sangat care dengan pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Kalau engkau hari ini susah, hari ini kau sedang dalam pergumulan, hari ini kau sedang dalam kesulitan ekonomi, dengar baik Bapak Ibu, bulan ini kita harus banyak mengucap syukur. Tadi kita sudah belajar mengucap syukur. Yang pertama, akui Tuhan dalam setiap laku kita. Yang kedua, mengucap syukur, jangan ada pilihan. Sebentar percaya, sebentar tidak percaya, atau bimbang. Tetap kita satu pilihan kita, perkuat kepercayaan kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah, sekalipun tidak menolong kita, tetap Yesus di atas segalanya. Yang ketiga, biarlah kita memperhatikan orang-orang lemah. Jangan egois, jangan membesarkan masalah kita sendiri. Jangan kita pernah berkata, jangan dulu urusin aku, karena aku punya masalah yang cukup besar. Jangan. Tapi biarlah di tengah kelemahan kita, biarlah kuasa Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi, Pak Freddy, Bu Lisa, yang mendampingi Pak Freddy. Kami sangat diberkatin, kami berdoa, Pak Freddy bisa menjadi berkat bagi gereja-gereja besar, gereja-gereja kecil, dimanapun di seluruh Indonesia, di persekutuan-persekutuan dimanapun, dan biarlah dunia melihat, dunia tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kalau Tuhan bilang belum pulang, nggak akan pulang kita. Haleluya. Dan saya berdoa, Kairos, berbagilah kita yang mendengar kesaksian ini. Mungkin ada beberapa kita yang sedang dalam pergumulan hebat, keluarga, suami, istri, anak, pekerjaan, keuangan. Yuk, tanggal 1 Maret ini, kita mau lihat bulan ini adalah bulan promosi atau lompatan. Sadrak Mesak, Abednego dipromosi. Mereka dibuang ke api. Dari situlah datang promosi itu. Nah, hari ini melalui pergumulan kita, proses yang Tuhan izinkan sama kita, jangan pernah meragukan Tuhan. Kalau Tuhan membawa engkau ke lembah itu, Tuhan bertanggung jawab. Kalau Tuhan membawa engkau ke padang gurun itu, Tuhan juga bertanggung jawab. Kalau Tuhan membawa kita ke dunia orang mati, Tuhan pun bertanggung jawab. Ini aja yang saya bisa bagikan. Boleh kita menyembah 5 menit? Pak Freddy, sebentar ya Pak. Kita berdoa sebentar ya Pak. 5 menit ya Pak. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu lagu ini. Ku tak menyerah tanpa syarat. Edisi. Bisa Kalinca slide-nya biar semua bisa membaca, melihat. Ku tak menyerah walau kadang. Makasih Kalinca.
tak mengerti. Tetap berserah, tetap berserah, keyakinan di rencana yang terbaik, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, Tuhan. Amin. Memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Ku takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, serahkan hatimu. Sekali lagi katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Ku takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Mari sembah Dia, haleluya. Yenda nono syaralamokai, dinaralamakotina yaso. Hiralamaya katanina, binaralamaya kai, huralamaya si. Terima kasih Tuhan, dinaralamaya su. Tuhan berkata buat semua Bapak Ibu yang ada di Kairos, jangan engkau takut untuk meminta sesuatu terobosan yang besar. Karena malam ini aku melihat open heaven, sorga terbuka. Aku melihat sorga menyerbu di setiap kediaman Bapak Ibu. Apa yang kau dengar baik itu dari kesaksian, nubuatan, penglihatan, dan firman. Sesungguhnya aku tidak pernah berubah, baik seperti mana aku menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego di tengah perapian. Seperti mana Tuhan yang sama menolong Pak Freddy, maka Tuhan yang sama hari ini juga akan menolong Bapak Ibu Kairos. Mungkin hari ini engkau sedang membutuhkan sebuah keajaiban di tengah-tengah kehidupanmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, dan usahamu. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang dahsyat pada malam ini, engkau bisa angkat kedua tanganmu. Engkau bisa angkat kedua tanganmu. Dan engkau mulai terus mengucap syukur dan memperkatakan iman, firman dengan iman. Mari Kairos, aku melihat ada satu hujan yang lebat turun di atas kepalamu. Ada satu lawatan. Aku akan membuat ada satu lompatan di dalam kehidupanmu, di mana engkau tidak akan sama dengan orang-orang dunia dan orang-orang fasik. Tuhan akan buat engkau berbeda seperti Tuhan katakan di Maleakhi 3. Aku akan buat engkau berbeda. Ini waktunya Tuhan akan buat orang-orang anak-anak Tuhan berbeda. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, yang terus mengucap syukur, yang memperkuat kepercayaannya,
Oh, yang menolong orang lemah. Tuhan katakan ini waktunya engkau akan disebut berbahagia. Parikairos, dikenorolodokai, etnaranai. Seberapa ingin kau minta satu urapan hadirat Tuhan. Oh, kalau kau bawa ember-ember pun Tuhan isi penuh. Kalau kau bawa sungai-sungai pun Tuhan isi penuh. Kalau kau bawa laut pun Tuhan isi penuh. Ditneroloka. Ini waktunya Tuhan buat promosi. Ada lompatan. Ada dorongan ilahi. Manusia. Terjadilah dalam nama Yesus Kristus. Berbahagialah engkau Pak Freddy Bulisa yang terus dengar-dengaran. Ketika Tuhan suruh engkau bersaksi di Kairos. Tuhan sedang mengikat satu perjanjian abadi kepadamu. Sama seperti Tuhan katakan kepada Abraham. Bagianku, aku akan membuat keturunanmu seperti pasir dan bintang. Bagianmu, kata Tuhan kepada Abraham, sunat seluruh orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan Tuhan katakan kepada engkau waktu engkau di Indonesia, bersaksilah. Dan ketika engkau bersaksi malam ini di Kairos, Tuhan mengikatkan satu perjanjian abadi kepadamu. Kau akan memiliki umur yang panjang. Dan kau akan melihat anak cucumu perkasa. Kau akan melihat kebahagiaan demi kebahagiaan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti itu mengalir dalam hidupmu. Dan aku melihat ada posisi rohani yang istimewa saat engkau berdoa, memuji dan menyembah. Aku melihat saat engkau mengangkat tangan dan berdoa. Seperti ada suara yang terdengar dari sorga, inilah anak yang kukasihi. Betapa Yesus Kristus Tuhan mengasihi engkau. Oh, Lord, akan di masa tuamu engkau akan berbuah lebat. Di masa tuamu engkau akan gemuk, segar, dan berbuah. Norodokai, Pak Freddy Bulisa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tidak waktu lama lagi engkau akan dipromosikan Tuhan. Di masa tuamu engkau akan disebut orang berbahagia. Karena engkau benar-benar mengalami realita Tuhan. Jangan takut dengan tubuhmu. Karena tubuhmu adalah bait Tuhan. Tidak ada yang bisa merusak tubuhmu. Karena tubuhmu adalah baitnya Tuhan. Tuhan memberkati tubuhmu pada malam ini. Dengar bagimu Kairos dimanapun engkau berada. Big minded Lucia. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada Tuhan yang selalu menyertai dan menemani engkau di awal bulan sampai di akhir bulan ini. Ingatlah visi besar Kairos. Bahwa engkau akan berbuah lebat dan menjadi sumur yang membual-bual. Itu visi besar yang kutaruh dalam dirimu. Dan aku akan menggiring engkau sampai kepada penggenapan itu. Tapi perhatikan setiap perintah-perintah Tuhan. Perhatikan setiap arahan Tuhan. Naikkan doroloh. Selama engkau memperhatikan perintah dan arahan Tuhan, maka dia akan membawa dan memasukkan engkau masuk di dalam penggenapan nubuatan itu. Berbahagialah engkau Kairos. Tuhan memberkati engkau. Bagimu Pak Theo, Pak Bu Vita, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan hari ini menaruh tangannya di atas kepalamu. Dan Tuhan berkata kepadamu, naik lukai. Anggur baru tidak bisa ada di kirbat yang lama. Engkau harus punya hati baru, kirbat yang baru. Selama engkau punya hati yang baru, dengan kata lain, tidak lagi dengan hati lama, tidak lagi dengan pola lama, tidak lagi dengan cara lama, maka anggur itu akan selalu fresh. Sukacita, kasih, kemurahan, berkat, kepercayaan Tuhan selalu fresh. Itu sebabnya malam ini, ketika engkau mendengarkan firman dan kesaksian, kalau Tuhan masih ada pada malam hari ini, maka Tuhan yang sama juga akan menolong engkau, mengangkat engkau, menjadikan engkau tanda ajaib. Tuhan memberkati engkau. Big Michael Tuduru Lusyah. Bagimu Kalince, Bang David, Tuhan menaruh satu kuasa wibawa Tuhan dalam perkataan dan tanganmu. Aku melihat Tuhan mengurapi mulut dan tanganmu dan pikiranmu. Dan aku melihat setiap kali engkau menerima pewahyuan itu, maka aku melihat ada kuasa yang keluar dari pewahyuan itu. Dan ketika orang mendengar dan orang menerima pewahyuan dan pernyataan roh itu, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mengalami Tuhan dengan begitu nyata. Dengar bagimu Bang David Kalinca.
Jangan lagi lihat dirimu dari mana engkau dipanggil. Sebab yang lama telah berlalu, yang baru itu telah datang. Dengar bagimu Bang David Kalinsa. Jangan lagi lihat dirimu sama seperti Petrus. Petrus ketika Tuhan panggil menjadi murid, dia nggak melihat lagi identitasnya bahwa dia seorang nelayan. Tetapi ada identitas baru yang Tuhan berikan kepada dia. Bahwa engkau bukan lagi penjala ikan, tapi engkau menjadi penjala manusia. Lihatlah akhir hidupnya. Dia bukan menjadi nelayan yang sukses, tapi dia menjadi penjala manusia yang 4 menit berkhotbah. Oh, 3.000 orang bertobat. Dengar baik bagimu Bang David dan Kalinsa. Engkau bukan lagi orang yang seperti dulu Tuhan melihat engkau. Tapi aku melihat ada identitas baru yang Tuhan berikan kepadamu. Orang yang membawa kuasa dan pernyataan roh. Itu sebabnya engkau harus mendisiplinkan dirimu. Supaya setiap apa yang keluar dari mulut dan pikiranmu, itu semua berasal dari sorga. Norodokai. Tuhan memberkati engkau pada malam ini. Di kenarata sakaramai, di rahanta karalamai, roro syakaramakai, di lanta karalakai. Bangkitkan roh Tuhan Kairos dimanapun engkau berada. Sekali lagi aku berdoa buat engkau, mari angkat kedua tanganmu. Nikmai lukai. Hidupmu tidak akan sama lagi. Tuhan katakan selamat, bahwa ini bulan kau masuk dalam bulan lompatan dan promosi Tuhan. Tuhan akan membawa engkau terkagum-kagum. Tuhan akan membawa engkau tercengang-cengang. Karena Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang kau percaya adalah Tuhan yang menjadikan engkau berbahagia di bumi ini. Bersiaplah Kairos. Tuhan memberkati engkau malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu dan kesaksian yang kami dengar. Kiranya apa yang kami dengar dan kami alami dan kami terima pada malam ini, kami mau taruh di hati kami. Kami mau hidupkan. Kami mau percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Berkati Pak Freddy sekali lagi Tuhan. Dan Bu Lisa, Vincent. Oh Tuhan, Diner, Kairos Kardia, Feni, Sium, oh Tuhan, dan Fionet, dan Victor. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan percaya bahkan setiap apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat semua berhasil dan beruntung. Kami akan dengar pernyataan-Mu dan kami akan masuk dalam doa syafaat. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan ibadah Kairos pada malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya serahkan kepada pendoa syafaat, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama buat Bang Freddy, bahwa Tuhan akan siapkan Bapak untuk menjadi tanda ajaib buat Indonesia dan bangsa-bangsa. Dan yang kedua, Tuhan katakan tubuh Bapak itu baiknya Tuhan. Yang ketiga, kesaksian Bapak malam ini seperti Tuhan katakan kepada Abraham. Dan persekutuan doa Kairos ini adalah seperti gunung Moria. Tuhan mentahbiskan engkau bahwa engkau adalah orang teman sekerja Tuhan. Dan waktu Bapak bersaksi di Kairos ini, Tuhan memberi sebuah pernyataan roh yang begitu kuat. Bahwa inilah anak yang kukasih. Artinya, Tuhan mengasihi Bapak. Jadi jangan khawatir tentang tubuhmu lagi. Jangan khawatir tentang hari-harimu. Sebab hari-harimu dan masa depanmu sungguh ada. Dan Tuhan akan mengenyangkan engkau dengan umur yang panjang. Yang kedua, Tuhan perlihatkan buat Kak Lince, Bang David. Tuhan urapi mulut, Tuhan urapi pikiran, Tuhan urapi tangan hati kalian. Dan ketika saya melihat Tuhan urapin, Tuhan bilang, kalian akan disebut seperti bukan lagi penjala manusia, penjala ikan seperti Petrus tadi, nubuatan tadi. Tapi Tuhan katakan ada identitas baru yang Tuhan berikan kepada Rasul Petrus, yaitu penjala manusia. Tuhan katakan, kalian bukan lagi sekedar hanya mengumpulkan orang, mengajar, tetapi ada pewahyuan dan pernyataan roh yang keluar dari pikiran, mulut, dan hati kalian. Dan ketika itu sampai kepada orang yang mendengar dan memperhatikan, mereka mengalami Tuhan yang begitu nyata. Itu sebabnya Tuhan bilang sama abang, sama kakak, terus disiplinkan diri kalian. Terus beredam dalam hadirat Tuhan. Ya, terus masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan katakan buat kalian si Bang David, tetap kuat hati kalian, tetap berperang dan berjaga-jaga. Nah, Tuhan ingatkan juga buat Pak Theo, Bu Vita. Tuhan ingatkan di awal bulan ini, anggur baru nggak bisa ada di kirbat yang lama. Tuhan ingatkan buat Pak Theo sama Bu Vita, pastikan
hatinya harus baru. Hatinya harus benar-benar tidak lagi dengan cara dan pola yang lama. Awasin kata Tuhan. Jangan lagi pakai kekuatan, kepintaran, ya, pakai koneksi, relasi. Tuhan katakan Tuhan mau hati itu hanya bergantung penuh kepada Tuhan. Karena aku melihat sukacita anggur itu begitu melimpah buat Pak Teo dan Bu Vita. Jaga kepercayaan Tuhan. Karena tidak semua orang dapat dipercaya sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih kepercayaan, jaga. Karena kalau tidak dijaga, Tuhan akan kasih dan pindahkan ke tempat yang lain. Itu sebabnya biarlah dengar-dengaran itu lebih baik daripada korban sembelihan dan korban persembahan. Nah, Tuhan ingatkan juga buat Kak Marta. Kuatkan dan teguhkan hatimu Kak Marta. Kau melihat Kak Marta seperti orang yang dihibur sama Tuhan. Diberi kekuatan, sukacita. Seperti kakak tertunduk seperti Yunus ketika Yunus disuruh ke Niniwe. Lalu Niniwe akhirnya dipulihkan Tuhan selama 40 tahun. Dan Yunus itu seperti berhenti dan dia bersandar di pohon jarak. Lalu pohon jarak itu mati dalam satu malam. Tuhan bilang sama kakak, jangan marah karena orang berbuat dosa. Tuhan, nanti datang nubuatan, sadar lagi dia. Udahlah Tuhan, untuk apa aku lagi bernubuat yang baik untuk dia? Tuhan bilang, dengar bagimu, hai hambaku. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sebab Tuhan dekat kepadamu. Haleluya. Terus Tuhan ingatkan juga buat Pak Gabe, terus siapa namanya? Pak Gabe. Tuhan bilang sama Pak Gabe, apa yang kau bawa kepada Tuhan pada malam ini, sesungguhnya Tuhan melihat itu semua. Tuhan katakan teruslah hati yang mau dibentuk, hati yang rela itu. Hati yang mau diatur sama Tuhan itu yang harus dijaga sama Pak Gib. Supaya apa? Supaya Pak Gib melihat Tuhan yang besar. Dan istri Pak Gib, anak-anak Pak Gib juga boleh mengalami berkat Tuhan. Karena Tuhan yang bilang loh, keturunan orang benar itu perkasa. Kita berdoa, tetap jaga hati yang haus dan lapar itu sama Tuhan. Terus Tuhan ingatkan juga, hari ini puji Tuhan ada Kak Eva yang bergabung dengan kita. Tuhan perlihatkan buat Kak Eva seperti orang yang sedang menulis, seperti saya lagi sedang menulis. Kakak sedang menulis, banyak yang kakak tulis. Sampai kakak mengalami keletihan, kelelahan. Tuhan bilang begini, nak, banyak kali yang kau ceritakan itu kepadaku. Terus tiba-tiba kakak diperlihatkan Tuhan waktu kakak angkat seperti kayak begini buku ini. Tuhan, hanya di buku ini aku bisa bercerita. Bacalah Tuhan. Kakak suruh baca Tuhan itu. Tuhan bilang, sebelum kau ngomong, aku sudah tahu isi hatimu dan apa yang mau kau katakan. Tuhan bilang sama kakak, tutup bukumu itu. Tuhan bilang, jangan besarkan kekhawatiran dan ketakutanmu. Sebab aku sudah tahu ceritanya dan aku sudah lihat bahwa masa depanmu itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tuhan katakan, semua yang kau tulis itu nak, dengar baik. Semua Tuhan sudah checklist dan Tuhan lihat. Dan yang Tuhan tanya kepada Kak Eva pada malam ini, apakah engkau percaya? Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan nggak tolong engkau, apakah engkau masih tetap percaya? Jika engkau bilang kau tetap percaya, maka di tengah kesulitanmu itulah, engkau akan melihat Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang besar. Tuhan tahu kau menangis setiap hari. Tuhan tahu kau selalu bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan buku ini akan berakhir? Kapan ceritaku ini Tuhan akhirnya mendapat ujungnya kebahagiaan? Dengar baik. Apa yang kau dengar kesaksian dan firman Tuhan pada malam ini? Kalau Tuhan, Raja Nebukadnezar melihat ada 4 orang yang berjalan dalam perapian, maka Tuhan mau bilang sama Kak Eva pada malam ini, bahwa musuh-musuhmu akan melihat engkau dari dekat, bahwa Tuhan Yesus yang kau sembah adalah Tuhan yang real, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup. Tidak ada yang bisa merusak hidupmu,
anakmu, suamimu, dan pekerjaanmu. Semua dijaga sama Tuhan. Dan air matamu yang jatuh tidak terbuang hanya begitu saja di lantai. Tapi air matamu Tuhan tampung. Itu sebabnya tutup cerita itu nak. Dan percayalah bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan real. Pak Hendra dan Bu Pipin tetap sukacita, tetap percaya bahwa Tuhan masih ada dan Tuhan akan selalu buka jalan buat Pak Hendra dan Bu Pipin. Pak Hendra, Bu Pipin tetap sehati, tetap percaya Tuhan akan buka jalan di bulan ini, ada terobosan, ada keajaiban, ada sukacita dan kemenangan yang Tuhan berikan kepada Pak Hendra dan Bu Pipin. Bu Christine seperti penglihatan Kak Marta tadi, dan saya mengaminkan begini, bahwa Tuhan tidak akan biarkan seorang janda itu dipermalukan, apalagi janda yang takut akan Tuhan. Saya berdoa, Bu Pipin terus akan dibela Tuhan, ditolong Tuhan, dan Tuhan akan buat Bu Christine, Tuhan akan buat Bu Christine menjadi tanda ajaib bagi semua orang. Dan terakhir buat Pak Risto tetap bertekun di dalam doa dan iman, Pak. Pak Risto, tetap jaga hatimu, Pak. Tetap terus pertajam. Saya ingat, saya pernah bilang sama Pak Risto, engkau diberikan Tuhan roh yang bisa Tuhan bawa untuk disingkapkan. Ada pewahyuan dalam dirimu. Pertajam itu. Pewahyuan itu yang dimaksud seperti Petrus menjawab pertanyaan Yesus, menurutmu siapakah aku ini? Nah, itu pewahyuan. Engkau adalah Mesias, anak Bapa yang hidup. Nah, sekalipun ada banyak orang bilang nabi, guru, tuan, dan lain sebagainya. Tapi cuman Petrus yang bilang, engkau adalah Mesias. Baru Yesus bilang begini, berbahagialah engkau Simon bin Petrus. Bukan engkau yang menyingkapkan, tetapi Bapa. Itulah pewahyuan. Tuhan bilang sama Bapak, pertajam itu banyak duduk diam di kaki Tuhan, banyak tanya Tuhan, supaya saat Bapak baca firman, Bapak berdoa, ada penyingkapan, khususnya buat Kairos. Itu yang penting. Oke, terakhir mungkin istri pendeta mau menyampaikan sesuatu. Yuk, sebentar ya, Ibu pendeta dulu. Sini aja. Kalau nggak buka kamera. Nih. Shalom. Ya, puji Tuhan, tadi ada beberapa hal yang Tuhan percayakan. Pertama, Tuhan perlihatkan. Tadi, ya, selalu. Oh ya. Ya udah. Ya tadi Tuhan perlihatkan sama Kak Lince sama Bang David ya. Kak Lince sama Bang David. Tuhan bilang gini sama kakak. Anakku, kata Tuhan. Tuhan perlihatkan seperti ada saringan, kayak penyaringan. Tuhan bilang gini sama kakak sama abang. Bisa. Ya udah sebentar ya Bapak Ibu. Terganggu lagi. Bapak Ibu, anaknya nggak mau dipisah dari emaknya. Baik, mungkin nanti kalau itu di via WA saja. Jadi biar kita nanti baca di grup kita aja WA ya, dan di WA masing-masing. Puji Tuhan. Kalau tidak ada lagi pernyataan Tuhan, saya serahkan kepada Kalinja ada. Enggak, tadi cuman pas awal Pak, pas lagi pujian, saya lihat ada burung Raja Wali yang terbang, yang pesawat itu, sayapnya tuh apa sih? Gitu loh, kayak terbang, gimana sih ngomongnya? Terus cuman Tuhan katakan gini, dancing on the wind. Itu aja, thank you.
baik Kak Linca, ada burung Raja Wali. Kita percaya kita akan Tuhan buat terbang tinggi. Dan sekali lagi, ini sudah masa pemurniannya dan kita akan dibawa ke Eros untuk dipromosi dan ada lompatan yang besar. Baik, terima kasih semuanya yang sudah melayani pada malam ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus membalas berlipat kali ganda. Saya serahkan kepada Pak Teo. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau dukungan doa. Silakan Pak Teo, tolong berkati. Ya, selamat malam rekan-rekan Kairos. Terima kasih untuk firman disampaikan Pak Hobi dan juga kesaksian dari Pak Freddy menguatkan kita semua. Mungkin ada pokok doa-doa yang ingin disampaikan. Silakan. Terima kasih. Pak Theo, mohon dukungan doanya untuk gudang lagi.